Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Yuli dalam Yuli Education Channel YouTube. Masih belajar bahasa Indonesia untuk kelas 9. Pembahasan untuk kali ini kita akan membahas tentang teks cerpen, yaitu cerita pendek. Apa itu cerpen? Yuk disimak. Cerpen adalah cerita yang berupa naratif fiktif. Naratif adalah cerita yang berbentuk narasi atau tersusun dalam bentuk paragraf. Sedangkan fiktif adalah cerita yang bersifat khayalan. Namun, umumnya cerpen itu berdasarkan kisah kejadian yang nyata yang kita alami sehari-hari. Namun ketika kita dibuatkan cerpen atau cerita tersebut dibuatkan cerpen, dikemas sedemikian rupa sehingga biasanya cerpen menjadi kisah realita imajinatif. Setelah pengertian cerpen, kita akan membahas tentang ciri-ciri cerpennya. Apa sih ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah kurang dari 10.000 kata. Katakan cerita pendek karena dia memiliki jumlah kata kurang dari 10.000. Ciri yang kedua yaitu hanya menceritakan satu kesan peristiwa saja. Jadi jika di dalam hidup kita banyak mengalami peristiwa-peristiwa, maka untuk tema cerpen kita ambil satu kejadian saja dalam hidup kita yang paling berkesan. Berbeda dengan novel. Kalau novel menceritakan hampir seluruh kehidupan kita dari awal hingga terjadinya suatu perubahan nasib. Ciri yang ketiga yaitu sebuah cerpen bisa dibaca sekali duduk. Apa maksudnya sekali duduk? Maksudnya cerpen ini bisa dibaca langsung selesai dalam satu kali waktu. Selanjutnya, ciri berikutnya adalah tokohnya hanya sedikit. Ya, tokoh-tokoh yang memiliki peranan penting. Tidak banyak menciptakan atau tidak banyak tokoh-tokoh figuran. Nah, setelah ciri-ciri cerpen, kita akan belajar tentang unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen ini merupakan hal-hal yang membangun sebuah cerpen. Kali ini saya akan membahas tentang unsur cerpen dari dalam atau biasa dikenal dengan istilah unsur intrinsik. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema ini adalah ide cerita yang menjiwai isi karangan. Tema merupakan unsur yang penting karena jika ada tema, apa yang mau kita ceritakan? Tentunya hal pertama ketika kita hendak membuat teks cerpen, kita harus tahu apa tema yang hendak kita jadikan cerita. Untuk unsur yang kedua, sebuah cerpen bisa dikatakan cerpen yang tentu memiliki tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku dalam cerita tersebut.
Ada beberapa jenis tokoh. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh peran utama yang biasanya memiliki karakter yang baik. Lalu yang kedua ada tokoh antagonis, lawan dari protagonis, yaitu tokoh yang memiliki karakter buruk. Yang ketiga adalah tritagonis. Ini adalah tokoh penengah atau yang biasanya memberikan solusi ketika protagonis dan antagonis mengalami masalah. Kemudian biasanya juga dihiasi dengan tokoh figuran atau tokoh sampingan. Unsur yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan ini adalah watak tokoh dalam sebuah cerita atau biasa dikenal dengan karakter ataupun sifat tokoh. Nah, penokohan ini juga unsur yang penting. Bagaimana bisa tokoh itu bercerita jika di dalamnya tidak membawa sifat-sifat tertentu. Unsur berikutnya yaitu latar. Latar terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu menjelaskan di mana peristiwa dalam cerpen terjadi. Contoh, di sebuah bukit ada seorang paman. Nah, berarti latar tempatnya sebuah bukit. Nah, kalau latar waktu menjelaskan kapan peristiwa dalam cerpen terjadi. Misalnya, ada kalimat dalam cerpen tersebut, belum ke sekolah, Ani sarapan terlebih dahulu. Dari situ tertera bahwa latar waktu cerita tersebut di pagi hari karena ada kata kunci sarapan. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Jadi ketika kita selesai membaca cerpen ataupun belum selesai, masih di tengah cerita, kita sudah timbul rasa menegangkan, rasa mengharukan. Nah, itu masuk ke wilayah latar suasana. Unsur yang kelima adalah alur atau plot. Alur adalah urutan cerita atau rangkaian kronologi peristiwa. Alur memiliki beberapa jenis, seperti alur maju, menceritakan cerita dari awal hingga akhir. Kemudian alur mundur, cerita terbalik, menceritakan akhir dulu tetapi menuju ke awal cerita. Kemudian ada juga alur campuran, gabungan dari alur maju dan mundur. Dia menceritakan awal, kemudian dia menuju mengingat masa lalunya, artinya ke akhir, kemudian dia kembali ke masa sekarang. Masa lalu ke masa sekarang lagi ke masa lalu. Begitulah alur campuran. Alur memiliki beberapa bagian. Pertama, pengenalan. Jadi pada awal cerita kita diperkenalkan, entah itu perkenalan berbentuk menceritakan tokoh utamanya ataupun menceritakan tempat kejadiannya. Lalu baru dimunculkan masalah yang terjadi atau yang akan dialami oleh tokoh utama. Kemudian juga setelah masalah-masalah kecil muncul, akhirnya masalah semakin rumit atau memuncak atau disebut klimaks. Nah, setelah klimaks kita masuk ke anti klimaks. Masalah-masalah yang tadi mulai berkurang atau menemukan solusi sampai akhirnya pada tahap alur penyelesaian. Apakah berakhir bahagia?
atau berakhir menyedihkan. Unsur berikutnya adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam cerita yang disajikan. Sudut pandang ini memiliki beberapa jenis. Ada 1. Sudut pandang orang pertama. Maksudnya pengarang ini terlibat dalam cerita, artinya pengarang menceritakan seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Nah, umumnya ciri di dalam teks cerpen itu kita biasa menggunakan atau menemukan kata ganti orang pertama seperti aku, saya, kami. Jadi kalau dalam cerpen itu ada kalimat aku bertemu dengannya 12 tahun yang lalu. Nah, itu berarti cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Karena seolah-olah pengarang menceritakan kejadian yang dialami oleh dirinya sendiri. Berikutnya sudut pandang orang ketiga. Mohon maaf, di sini tertulis orang pertama. Sebenarnya orang ketiga ya. Nah, pengarang tidak terlibat, jadi pengarang hanya mengamati orang yang ingin dia ceritakan. Dan biasanya di dalam teks cerpennya itu ada cirinya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, atau menggunakan namanya secara langsung. Misalnya, Anwar bertemu dengan Kevin 12 tahun lalu. Unsur selanjutnya adalah amanat. Amanat ini pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerpen. Unsur intrinsik yang terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini berfungsi untuk memberikan kesan yang menarik dengan menggunakan majas. Karena cerpen masuk wilayah teks sastra, maka cerpen dibolehkan menggunakan majas atau gaya bahasa. Nah, demikianlah penjelasan tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur cerpen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, and share. Jangan lupa juga yang belum subscribe, di-subscribe Yuli Education Channel YouTube. Dan follow Instagram Yuli Prihatin 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.